Oke, selamat sore. Selamat sore yang sampai sekarang masih sakit ya. Semangat. Tapi bukan karena saya suruh semangat ya. Silakan sampaikan keluhannya. Kita coba bahas bersama-sama ya. Kita coba bahas bersama-sama keluhan yang masih dirasakan sampai hari ini ya.
Ada yang udah lama sakit, telinga kiri kurang mendengar, umur 33, laki, kira-kira obat apa yang bagus? Boleh naik live ya, ini kita terima dulu ya. Yang pertama Naima. Selamat sore. Halo, selamat sore dok. Baik, silakan. Apa yang mau Ya, ditanya kakak? dok, sebelumnya kan saya 2022 itu ada operasi ya, operasi timoma. Nah, terus sebenarnya waktu itu setelah berapa bulan ya kalau nggak salah, jadi saya kayak ngalamin rasa yang nggak nyaman di punggung sebelah kiri. Nah, ternyata setelah di apa namanya di CT kontras dengan kontras itu si dokter bedah saya itu bilang bahwa ada perlengketan. Nah, perlengketannya itu sepertinya yang menyebabkan saya itu nggak nyaman untuk beraktivitas. Misalnya, tapi untuk sekarang udah lebih mendingan sih. Kalau dulu setahun pasca operasi itu saya kalau jalan cepat aja itu nggak nyaman, bisa capek gitu, sesak gitu kan. Nah, saya sempat tanya juga karena dia menyarankan sebenarnya untuk dilakukan operasi kembali untuk jadi sekarang tuh posisinya kalau secara foto toraks itu diafragma saya sebelah kiri itu lebih tinggi dok daripada kanan gitu kan. Kiri ya? Nah, jadi yang sebelah kiri. Jadi karena posisinya lebih tinggi, katanya organ organ tubuh saya yang bawah itu akan naik gitu ya. Jadi kayak mendorong seperti itulah posisinya. Mungkin itu yang menyebabkan asumsi saya ya, menyebabkan saya jadi lebih apa namanya nggak nyaman gitu. Nah, dan posisi paru-paru saya itu kalau menurut dokter paru ya katanya ibaratnya kayak balon gitu. Jadi bagian bawahnya itu ibaratnya kayak mengkerut gitu kan. Nah, tapi dia sih memang mungkin meyakinkan saya supaya saya nggak cemas kali ya. Bahwa orang ada yang hidup dengan satu paru-paru gitu. Jadi nggak perlu khawatir gitu kan. Nah, jadi jadi saya ya sebenarnya saya ada ketakutan, aduh saya nggak kuat juga nih kalau harus operasi ulang tuh Sorry, sorry, yang sorry. Aku lupa tadi operasi apa kak? Pertama. operasi timoma dok. Sebenarnya lebih Timoma. cocok lebih ke bedah sih sebenarnya. Cuman saya pengen tahu aja sebenarnya dalam jangka waktu yang panjang eh, kira-kira seperti apa ya yang akan berdampak ke badan saya. Kalau sampai dengan sekarang tuh saya lari pun saya sekarang udah kuat sebenarnya. Lari ya, tapi nggak lari yang kenceng gitu kayak pelari atlet gitu sih enggak. Tapi ya menurut saya perkembangannya sudah lebih jauh dibanding yang dulu setahun 2 tahun tuh saya nggak nyaman banget lari juga saya nggak kuat gitu kan. Nah, saya tanya lagi nih ke bedah yang lainnya. Saya bilang emang nggak ada ya solusi lain selain harus dibedah lagi gitu. Kalau saran yang si dokternya itu sih dia katanya nanti akan dikasih klep seperti klep saya nggak paham juga ya dok. Dikasih kayak klep untuk buat supaya diafragmanya itu turun sehingga dia organ yang di bawahnya itu juga nggak mendorong kata dia gitu. Nah saya nggak kuat dengan proses operasinya karena kebayang waktu itu mungkin karena saya dikasih obat apa pereda nyeri yang bikin lambung saya sampai saya muntah-muntah di ICU gitu kali ya saya jadi nggak kuat saya kalau harus operasi lagi gitu. Dan teknis yang saya tanyakan juga apa metodenya waktu itu saya pakai VATS dok, metode VATS Hmm, yang pakai kamera itu kan. Jadi ya, ya. saya Apa bilang itu? kalau yang kedua ini seperti apa? Apakah saya tanya kecil dia bilang gitu, tapi saya kan udah kebayang yang gimana gitu ya. Jadi nggak berani. Nah sebenarnya yang pengen saya tanya tuh
kondisi paru-paru aku yang eh, kalau misalnya saya tidak lakukan tindakan yang kedua, itu bakal seperti apa? Apakah memang saya harus tetap harus operasi atau seperti apa? Dan waktu itu memang dok saya dengan hasil hasil PA-nya itu puji Tuhannya itu dia nggak yang ganas ya kalau nggak salah itu dia yang tipe Sini. A atau apa gitu tipe A. Jadi tapi saya tetap direkomendasikan karena ada asumsi infiltrasi ke jaringan jadi saya sinar waktu itu sampai 30 kali gitu dan itu udah selesai saya jalanin kan jadi ya walaupun tetap pasti ada rasa khawatir ya namanya di belakang dada antara jantung sama ini itu sih yang bikin saya jadi lebih khawatir gitu sih dok. Siap. Ya. Berapa usianya kakak? Usiaku 41. 41 ya. Jadi udah berumah tangga ya. Udah anakku sudah 2. Puji Tuhan. Suami sehat juga. Sehat-sehat. Baik. Jadi dokter kan tidak mewajibkan untuk operasi ya. eh Dokter ini gini dok ini udah sampai 3 dokter ya dan yang bikin saya apa namanya bikin saya agak apa namanya agak tenang sedikit itu saya nanya ke rumah sakit yang dokternya yang saya cari tahu dia lebih senior lah gitu kan. Nah dia bilang dia apa namanya ya menjelaskannya itu dengan sederhana aja sih. Kalau ibaratnya kalau saya jadi ibu, saya udah tahu badan saya itu udah pernah di utak-atik gitu ya. Nah saya kalau sepanjang saya masih merasa nyaman, saya nggak akan ngelakuin lagi kata dia gitu. Waktu itu saya memang saya pengennya dia yang ngerjain gitu dok. Jadi dia nggak mau, kalaupun memang mau dibedah, ya silahkan ke dokter yang sebelumnya. Ya saya nggak tahu itu apakah karena itu kode etik kedokteran sehingga dia nggak mau melanggar itu. Ya masa lu, ya kalau saya jadi kamu kalau mau dibedah ya lebih nyaman lah sama orang yang udah ngebongkar jahitannya itu. Dia kan tahu di mana daripada dengan yang baru dia bilang gitu. Jadi Oke. saya Jadi pun jadi kita nggak berani. Ah, gimana dong? jadi kita ambil dulu kesimpulannya. Pertama, tidak wajib Hmm. operasi ya. Hmm, yang pegang saya bilang sampai dia kayak nyembah-nyembah gitu, ini ibu harus di ini gitu, harus dioperasi. Harus. Iya dia bilang gitu. Dan suami saya yang eh, bilangnya mama mau dengan kondisi yang kayak kemarin gitu. Itu yang bikin saya, oh iya ya, nggak ada lagi yang lain atau gimana ya dok atau saya ini aja kali ya sioterapi kali ya karena waktu itu memang saya ada frozen shoulder jadinya dok mungkin karena tanpa ya saya nggak tahu ini asumsi saya ya kan karena saya ada apa namanya ketidaksengajaan menahan rasa sakit di sebelah kiri jadi itu mungkin eh, jangka panjang kali ya jadi eh, menjelang 1 tahun kalau nggak salah tuh kayak frozen shoulder dia bilang ini biasa memang pas operasi dia bilang gitu si dokternya nah jadi saya ke dia terus dia karena saya nggak mau dioperasi ulang terus dia bilang ya udah kamu jalanin fisioterapi dulu deh gitu selama 6 kali waktu itu dia mintanya di mana lah ibu yang nyaman deket kantor apa gitu kan. Nah, tapi jujur saya nggak menjalanin karena saya udah pernah ngelakuin itu dan saya nggak puas dengan psioterapi ya. Saya nggak tahu entah kenapa. Saya nggak pernah ini, nggak pernah suka dengan psioterapi. Karena menurut saya kayak kurang efek gitu waktu itu. Jadi nggak saya jalanin tuh ininya dia, sarannya dia gitu. Gitu dok. Oke. Kalau kalau aku ditanya ya, Iya. tapi gimana ya? Sebenarnya yang kakak alami ini Tuhan itu baik ya. Jadi dia udah kasih kakak kesempatan gitu ya. Tuhan berkati semua ya operasi. Ada penyakit Tuhan kasih kesempatan bisa dioperasi gitu ya. Nah cumanya di dalam pikiran kakak sudah terlalu banyak memori yang tidak pasti.
ada perkataan dokter sana beda, perkataan dokter sini beda. Lalu itu akan termemori di dalam kepala kakak, sehingga waktu kakak tidak melakukan apapun atau ketika kakak tidak sedang berpikir sekalipun, memori yang udah tertanam tapi berlawanan itu akan saling mempengaruhi satu dengan yang lain, mencari kesimpulan gitu. Masih di situ Kak Naima? Iya dok, masih di sini. Baik ya. Jadi itu yang membuat oksigen di otak kakak itu sering habis. Ya, sorry aku sesekali mute karena aku lagi batuk dok. Gak apa-apa, batuk aja. Gak ada masalah batuk. Bebas. Saya harus tahu pemahaman kakak soalnya. Jadi kalau kakak buat mute, aku yang bingung. Ini dengar apa enggak gitu. Oh iya iya, dengar saya dengar. Ya. Jadi memori itu kemudian akan menghabiskan banyak oksigen. Ya. Sehingga oksigen yang mau dialirkan ke tubuh, ke otot, ke tangan, ke kaki, itu seringnya nggak maksimal. Oke. Paham ya. Jadi itulah yang menimbulkan gejala sebenarnya, sehingga perasaan kakak selalu berada dalam kondisi merasa gimana nanti, ada rasa seperti tidak pasti di situ, sampai nggak pasti dengan masa depan itu akan muncul, gimana nanti di masa depan saya. Iya benar banget. Ya, jadi kalau saya ditanya, sebenarnya yang kakak perlukan namanya itu berobatnya, tapi modelnya kayak terapi konseling. Kayak kita gini ngobrol santai, ya jangan didesak gitu ya, jangan dipaksain percaya gitu ya, jangan, nggak bisa. Karena kalau kakak dipaksain percaya, contoh ketika dokter berkata udah nggak apa-apa, nah, itu namanya dipaksain ya. Atau misalnya dokternya bilang kayak dokter yang terakhir, kalau saya jadi kamu, itu kan namanya dipaksain. Udah jelas-jelas nggak mungkin kan, tapi dia mungkin berkutat dengan waktu, sehingga nggak mungkin dia punya waktu buat pelan-pelan gitu ya menjelasin semuanya gitu ya. Nah, jadi kalau saran saya, cari dulu dokter yang mau kasih waktu minimal 1 jam lah, bisa ngobrol 1 jam dengan dokter. Karena yang menjadi pertanyaan di kepala kakak itu semua seputar medis sebenarnya. Sehingga yang kakak butuhkan adalah jawaban dari dokter. Tapi jangan sampai kakak mengakumulasi dokter. Jadi pergi ke dokter A, diserap apa jawaban dokter A. Pergi lagi ke dokter B, diserap lagi apa jawaban dokter B. Berlawanan pula itu, termemori dua-dua. Pergi ke dokter C lagi, kita tanya lagi dia, menurut dokter A. Nanti dokter C-nya merasa, wah kok jadi saya dilaga gitu, kok kita diadu domba gitu. Ya. Nah, inilah yang membuat dokter yang pertama ngoperasi pasti dia cuma bisa bilang ya sudah saya operasi.
Karena sebenarnya proses operasi itu adalah suatu proses yang kepastiannya itu Tuhan yang pegang. Dokter hanya bisa motong. Setelah dia potong, dia ambil yang bisa dia ambil. Hmm. Setelah itu dia tutup. Dia pun bukan nutup, dia hanya mendekatkan aja. Hmm. Persoalan nanti ini tumbuh, nggak bisa dokter yang membuat itu tumbuh. Paham maksudnya? Iya, iya. Jadi tanpa kakak sadari tekanan pikiran ini itu bekerja setiap hari sama kakak. Ya. Belum lagi mungkin ditambah dengan masalah persoalan yang lain. Misalnya masalah yang paling semua orang kemungkinan besar alami, keuangan. Hmm. Mungkin kalau kakak punya uang banyak, kakak akan pergi ke satu dokter, bayar. Jangan pakai BPJS. Kalau BPJS nggak mungkin, karena BPJS itu dikejar waktu dokter. Iya, iya. Ya puji Tuhannya ya dok, waktu pas dioperasi itu sih ya kita di cover ya sama perusahaan ya. Jadi memang ya dicukupkan sih dok. Cuman waktu itu saya mikirnya, wah ini kalau kalau saya harus mengulang 2 kali, ya namanya kesehatan ya. Berapapun pasti kita usahain pasti dibayar gitu ya dok. Cuman Baik, memang khawatirnya, berarti masalah utamanya adalah kekhawatiran. iya benar. Dari mana kekhawatiran itu berasal? Sama, itu datangnya dari memori di dalam otak ini. Maka bagaimana cara mengobati kekhawatiran? Jawabannya sederhana, terapi konseling. Iya iya benar sih. Karena semua kekhawatiran kakak itu harus dijawab. Gitu. Nah, saya khawatir sekarang. Kalau saya minta kakak supaya berobat terapi konseling sama saya, itu nggak ditanggung sama asuransinya. Gitu. Ya, Duh, salahnya dokter di Medan ya, bukan di saya di Medan. oh, di Medan. Ya, mungkin kalau kalau kita satu kota bisa aja ya, saya buatin kwitansinya seperti konsultasi dengan dokter pada umumnya, mungkin asuransi yang bisa cover itu. Ya, Iya iya iya. ya. Tapi Lebih ke kalaupun mm ya kalaupun ya. misalnya mereka bisa terima kwitansi kita kirim ke Jakarta, ya sudah, kita tambahin aja biayanya sedikit buat kirim kertasnya. Gitu. Ya. Jadi bisa bayangin, ini saya kasih contoh aja nih. Ini sore tadi aja sampai yang dari Australia itu. Dia udah banyak dokter gitu. Ya. Bahkan dokter luar negeri, sekelas dokter luar negeri itu nggak bisa menyelesaikan kecemasan. Ya. Tapi bukan dokternya yang salah, itu sistem. Ya, by system. Memang mengobati penyakit terapi konseling ini, penyakit ini dengan terapi konseling by system itu memang nggak ada. Terapi konseling itu nggak ada by system. Di mana-mana nggak ada. Hmm. Paling kalaupun ada psikolog. Tapi belum tentu psikolog itu juga di cover sama asuransi. Sementara pertanyaan yang ada di kepala pasien itu adalah seputar penyakit. Maka yang bisa menjawab seputar penyakit memang harus dokter.
Tapi dokternya nggak bisa dipaksain waktunya. Kecuali sudah ada komit, perjanjian. Oke ya, kita ngobrol 1 jam ya. Dibahas lah itu. Makanya saya buat seperti ini gambar di live gitu. Tapi saya pun percaya kalau ada orang mau terapi konseling tapi dia kesulitan keuangan, saya pun tak mau memaksa. Kenapa? Nanti kalau dia terpaksa membayar biayanya itu, nggak sembuh dia kalau terpaksa. Itu pasti dia stres lagi mikirin dari mana nanti duitnya. Hmm. Jadi siapa tahu kakak mau yang mana nih? Yang terpaksa bayar sehingga kita buat di sini gratis. Aku bisa, tapi aku harus tahu bahwa pasienku itu memang kesulitan dalam keuangan, baru saya bisa bantu di live seperti ini. Gitu. Ya di mana-mana maunya gratisan lah dok, mana ada orang mau bayar. Nah, disitulah mentality itu. Kalau dia memang sanggup bayar, tapi dia nggak mau bayar, itu nggak akan sembuh. Sia-sia. Tapi, tapi saya percaya Tuhan baik. Makanya saya buat live seperti ini. Saya selalu tanya, kalau mau gratis, pastikanlah memang kita kesulitan ekonomi. Supaya saya pun bisa ikhlas gitu. Memberikan waktu saya, memberikan segenap pikiran perasaan saya. Maka saya selalu konfirmasi, ini mau yang gratis, memang karena nggak sanggup ya. Jangan kita mau gratis karena suka gratis, ini nggak bisa ini. Ya, jadi Dulu jadi terbatuk-batuk aku dok. iya, semoga kakak baik-baik saja. Ya, jadi Tuhan itu adil lah, adil lah, adil ya. Dan nih sekarang aku tanya kakak, kakak yang mana? Ya tetap Bukan nantang, gratis lah dok. tetap mau yang gratis ya? Iya dong. Pengen, memang karena nggak sanggup keuangan ya? Jujur kalau nggak karena di cover perusahaan nggak sanggup dok. Saya Baik, udah hampir 1 bulan saya loh dirawat di baik, rumah baik, sakit saya paham sekarang. yang kita tahu mahal loh itu rumah Ya, sakit itu. baik. Maka saya perlu tahu, kakak percaya Tuhan? Ya percayalah. Baik. Nah, di dalam otak manusia ini, kita bisa percaya mulai dari Tuhan kita percaya, sampai ribuan orang pun bisa kita percaya di otak. Setuju nggak? Iya setuju. Tetapi kalau datanya nanti berlawanan, itu yang saya bilang tadi, ini bakal stres ini. Maka kalau secara medis sebenarnya orang yang percaya Tuhan bukan dilarang berobat ke dokter, bukan. Orang yang percaya Tuhan, maka dia percaya Tuhan itulah sang penyembuh. Dokter hanyalah alat untuk menolong. Tetapi selebihnya kesembuhan itu hanya dilakukan, dikerjakan oleh kuasa Tuhan. Sampai situ bisa ditangkap yang saya maksud. Nangkep. Maka kalau kita berharap sama dokter, cukup berharapnya sebatas yang memang dokter itu katakan bisa.
dia lakukan. Dokter nggak mungkin menyembuhkan. Saya kasih contoh ya. Kalau ini disayat, dioperasi, saya bilang tadi, sobek dia. Lalu dokter hanya bisa berusaha mendekatkan yang sobek. Tapi perkara ini nyambung digantikan dengan sel yang baru. Tak ada satu dokter pun yang bisa menciptakan sel. Dokter hanya berusaha mendekatkan. Kalau ada dokter yang nggak ngoperasi, berarti dia bisanya ngeresepin obat. Betul. Tapi obat pun berdasarkan penelitian, berdasarkan ilmu namanya farmakologi, obat hanya bisa menghilangkan gejala atau rasa sakit untuk sementara. Kalau besok sakit lagi, dokter tetap akan berkata, minum lagi obatnya. Kalau kita bertanya, sampai kapan dok harus minum obat? Dokter akan bilang, kalau habis obatnya, datang lagi berobat. Anggap. Dan itu dokter. Tapi kalau kita berpikir secara akal logika yang pertama, kenapa dokter bisa hidup? Lalu ada dokter yang sakit, gak sembuh pula, padahal dia dokter. Betul. Kakak tahu jawabannya? Kenapa dokter bisa hidup? Kenapa ya dok? Bayangin itu. Kakak udah hidup berapa tahun? 41 tahun ya? Itu sama jawabannya dengan kenapa kakak bisa hidup sampai sekarang, kakak belum tahu. Benar nggak? Tapi semoga saya nggak maksain orang percaya Tuhan. Karena otak nggak bisa dipaksa. Dan Tuhan itu juga Tuhan yang terlampau baik. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia bebaskan manusia itu. Mau manusia itu mengakui bahwa dia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan terima, tetap Tuhan kasih hidup sama dia. Mau manusia itu tidak mengakui bahwa dia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan juga terima. Bahkan Tuhan tetap berikan nafas, udara, oksigen. Manusia nggak bisa menciptakan oksigen. Manusia cuma bisa menghabiskan oksigen. Tapi faktanya sampai sekarang oksigen nggak habis-habis.
Kakak tahu kenapa? Masih di situ? Ya masih dok. Kakak tahu kenapa oksigen gak habis-habis? Ya karena sumbernya masih ada, Siapa sumbernya? si sang pemberi sumber. Kita sebutlah dia. Kita sebutlah dia. Atau enggak usah kita sebut. Lalu tanpa manusia itu sadari, manusia itu berpikir gimana hidupku besok. Karena dia bahkan tidak menyadari. Sejak dari semula, Tuhan yang memberikan hidup buat dia. Tapi dia tidak tahu. Bisa karena nggak ada yang ngasih tahu. Bisa. Tapi bisa juga karena manusia itu merasa terlalu banyak masalah dalam hidupnya. Sehingga dia nggak suka dengan hidupnya. Maka jawabanku sederhana. Tuhan akan menjadi jawaban. Tapi jangan masukin juga jawaban lain di otak. Karena kita pasti jadi ragu dan bimbang. Karena yang kita takutkan itu sebenarnya bukan Tuhan. Tapi yang kita takutkan itu hanyalah ciptaannya. Bisa jadi sih dok. Mau kakak bilang bisa jadi, kakak nggak sembuh. Tapi kalau kakak bilang, saya mengerti 100%, kakak sembuh. Ngerti 100%. Karena kalau dia masih sebatas bisa jadi enggak juga. Jangan gitu dong. Loh, Jadi gini dok. gini, otak Eh, manusia itu bisa jadi. Paham? iya iya. Itu yang membuat kita anxiety. Itu yang membuat kita kecemasan yang nggak bisa habis loh. Iya iya benar. Kan pengaruhnya memang besar banget kan dari pikiran itu. Tapi teringatnya gini dok, aku mau cerita sedikit ya. Jadi Baik, dari obrolan dokter itu tadi aku jadi kepikiran juga sih karena waktu itu dokter bedahku ini bilang kalau kita operasi lagi ya Bu gitu kan. Nah waktu itu kan aku ya bener-bener nggak yakin kan kalau harus dioperasi ulang sampai nunggu berapa bulan setahun 2 tahun gitu kan, bahkan sekarang udah mau sampai jalan 4 tahun. Si dokter ini pindah nih dari rumah sakit itu, dia pindah, saya kejar tuh ke rumah sakit dia yang baru gitu kan. Terus saya bilang kalau saya tetap yang di lama, dokter ada referensi nggak gitu. Aku ada ini dokter yang ini di sini teman saya gitu, dan memang nggak banyak kan BTKV. Nah waktu itu saya nggak yakin juga, saya samperin juga dia ke sono. Terus terakhir ini karena aku ngerasa badanku nggak fit gitu kan, karena dia bilang ya kontrol sepanjang ibu ngerasa nggak fit ya ke dokter kata dia gitu kan, nggak harus tahunan gitu. Rupanya dia udah pindah ke Denpasar. Jadi saya sepanjang tadi dokter itu ngomong saya mikir, wah ini saya udah kayak bener-bener ngandelin orang nih jadinya ini, bukan ngandelin tuh.
Nangkep ya. Iya, jadi Jadi saya mikir, karena gini it, dong, karena waktu saya memutuskan untuk, jadi ceritanya si Timoma ini ketahuan itu karena COVID ini sebenarnya. Jadi waktu itu siapa nama, ada si artis yang dia jadi hamba Tuhan kalau nggak salah ya dok ya, dan dia meninggal kan. oh, Nah waktu itu si si siapa namanya si Deddy Kobuser itu ngomong kalau bukan, dia tahu karena ini si hamba Tuhan ini, si artis hamba Tuhan ini tuh nggak langsung cepet-cepet dia cek gitu loh, karena batuknya itu nggak henti-henti waktu itu, dan itu terjadi ke si Deddy Corbuzier dan dia ronsen, dan itu jatuh ke saya nih. Kita di rumah tuh 3 orang kena COVID kan, dan teman saya itu ya puji Tuhannya mungkin Tuhan yang pakai dia kan, lu saya kan nggak tahu berita tentang si Deddy Corbuzier apalah itu gitu kan, nggak suka nonton juga soalnya. Terus dia bilang, "Eh, kamu itu cek tuh ronsen tuh sana gitu, nanti kayak si itu lagi gitu kan." Jadi saya ronsen dan yang ketahuannya di saya, suami saya puji Tuhannya aman gitu kan. Nah itu saya untuk memutuskan dioperasi, dokternya siapa, metodenya itu pilihnya yang beda apa dok, yang di depan yang harusnya dibelah itu, toraknya ya, dibelah itu, open ya, mau open surgery ya. metodenya mau metodenya itu atau pakai VATS, mau dokternya pilihannya, ada teman saya di RSCM yang kasih tahu nih dokternya ini. Udah saya kontak tuh teman-teman dia, memutuskan siapa dokternya itu saya bener-bener doa gitu loh. Saya bener-bener tanya sampai, Sorry kak, masih termute. sorry ya dok, aku jadi terbawa nih, jadi ingat yang dulu. Sampai saya memutuskan jawaban atas pilihan-pilihan yang udah saya list semuanya itu dari firman Tuhan gitu dok. Tapi gini ya, gini Sampai ya. Tuhan itu Gini, no, no, menunjukkan, no. Gini, iya ya, gini. No, 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 no. Saya harus cut kakak di situ ya. Tuhan nggak pernah menunjukkan kepada manusia untuk cepet-cepet check up kalau ada penyakit. Tuhan bilang, jikalau kamu berbeban berat, kamu harus datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus. iya dok, saya setuju banget. Bukan untuk mencari pertolongan dari mana datangnya. Hmm. Sorry to say, kalau dunia ini hanya bisa mengajarkan pertolonganmu dari dunia. Why? Oke. Kenapa? Kita cari pertolongan dari dunia. Bukankah Tuhan yang menciptakan alam semesta? Tapi ingat, saya bukan membilang kita jangan berobat, karena saya juga dokter. Mm-mm. Tapi pemahaman di dalam otak manusia seharusnya paham, yang menyembuhkan itu bukan dokter. Dokter cuma bisa nolong nemukan penyakit Oh and iya then iya iya menghilangkan gejala. iya. Jadi Bukan, banyak maksud saya, banyak no gini, banyak hamba Tuhan juga ter apa ya? Banyak hamba Tuhan juga sakit kayak gini, sakit kecemasan. Tapi banyak hamba Tuhan, sorry to say, dia cuma hebat ketika dia khotbah. Pada waktu dia khotbah, seolah-olah dia tidak punya kecemasan. iya Dia iya terlihat itu banyak. sukacita, dia terlihat Mm. hebat, tapi jauh di dalam otaknya sendiri, selesai dia dari khotbah, dia dikejar sendiri oleh pikirannya. Hmm. Sehingga ada banyak hamba Tuhan ketika dia kemudian sakit, lalu mati, dia dengan gampang berkata,
ini kehendak Tuhan. Wow, sejak kapan Tuhan berkehendak kita mati? Bahkan dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Hah? Itu hati-hati, Kak. Kakak sedang mendasarkan filosofi pikiran kakak yang memang akan membawa kakak kepada kecemasan yang nggak akan ada ujungnya. Sampai kita berada pada pengakuan, tidak ada orang yang bisa tolong kita kecuali Tuhan. Kalau memang Tuhan mau saya sakit, Tuhan pasti tunjukkan jalannya. Kalau memang Tuhan yang mau saya sakit, tapi saya tahu Tuhan nggak mau saya sakit. Dia sudah naik ke kayu salib. Dia menanggung segala penyakit kita. itu itu contoh orang stres. Tuhan mau saya sakit sejak kapan ya? Ya, sebenarnya gini Dok, saya tadi sebenarnya pengen cerita kalau proses yang udah saya lalui sebelum saya memutuskan untuk dioperasi waktu itu gitu loh. Jadi memang saya bener-bener apa namanya ya bertanya sama Tuhan gitu kan. Bahkan untuk memutuskan metode apapun itu sampai akhirnya saya memilih metode FATS itu pun itu saya dapat dari firman Tuhan gitu. Itu yang meyakinkan saya bahwa oh saya Dari harus mana milih kakak metode. tahu metode FATS adalah pilihan Tuhan? Ya waktu itu saya baca firman Tuhan ya dan menurut Ada saya ditulis di situ FATS. enggak ditulis FATS dong. Apalagi bedah toraks yang depan itu nggak ada itu di Alkitab. Jawabannya dari mana gitu? Kalau kakak tahu itu kehendak Tuhan Dokter itu dari saya terima mana? telepon. Dok, suara saya masuk gak dok? Ada Masuk. telepon lagi nih. Oh ya, oke. Mau kakak jawab kakak. Udah diputus dok. Sorry. Ah, coba. Kita bahkan berkata FATS itu adalah jawaban Tuhan. Iya, waktu itu Ya. saya nggak tahu ya. Saya meyakinin bahwa oh ini kali No. Tuhan mau saya metode ini kali ya gitu. Sehingga saya mengambil keputusan untuk metode FATS. Dan saya dibimbangkan lagi. Tapi setelah itu, Lihat, sebelum itu. lihat di sini. Gimana? Kan udah FATS kan, kakak jalani kan. Mm-mm. Udah FATS kan? Mm-mm. Lalu kenapa Terus? kakak masih sakit sekarang? Ya saya nggak bilang Tuhan salah ya. Nah, Jawaban itu Tuhan maksud salah saya nggak saya. bilang. Jangan pernah kakak meyakini yang kakak pilih itu 100% adalah jawaban Tuhan. No. Karena pada faktanya kakak sekarang belum sempurna sembuhnya. Terus dokter mau bilang kalau itu bukan jawaban Tuhan. Aku mau bilang itu bukan jawaban Tuhan, itu jawaban pikiran kakak. Karena kalau Tuhan jawab, dia bilang begini, sembuh. Itu jawaban Tuhan. Paham ya? Jadi di otak manusia ini, lalu kalau dulu nggak ada FATS, gimana orang yang timoma sembuh? Coba saya mau tanya. Nangkep ya? Jadi jangan berdasarkan iman itu kepada pekerjaan manusia. FATS itu kan pekerjaan manusia. Gak bisa. Sama dengan obat. Obat itu pekerjaannya manusia. Maka dia hanya bisa sebatas menghilangkan gejala. Oke, gini dok, saya bukan tidak mempercayain pekerjaan Tuhan bisa menyembuhkan ya. Ini komennya Kak Lianya lucu banget. No, Kak Lea itu udah sembuh dari aku, Kak. Jadi dia itu udah penyakit yang overthinking yang luar biasa itu. Badannya sampai kurus, habis badannya. Oh iya. Karena apa? Karena udah berobat kemana-mana.
bukan tidak meyakinin ya sebenarnya, eh tapi maksudnya apa tadi mau saya bilang? Gini, di otak manusia Enggak kita gini, bisa setelah percaya setelah saya semua. tahu, iya iya saya tahu dong. Maksudnya setelah saya tahu itu ada timuman nih di badan aku nih. Nah, kira-kira tindakan apa yang harus aku lakukan? Apakah saya tetap, ya saya bukan berarti saya nggak bilang, kalau saya berdoa saya ya belum tentu juga nggak sembuh gitu, nggak gitu juga. Saya Ya pasti tahu, saya yakin saya bisa tetap sembuh. Tapi kan ini udah ada nih, udah ketahuan nih ada saya timuman di badan tahu, saya. Tindakan saya apa yang harus tahu. aku lakukan gitu? Itu maksudnya. Kalau kakak yang mencari tindakan apa, kakak carinya di mana? Ya ke dokter. Manusia kan? Iya. Dan ke Tuhan juga. Ya saya berdoa dong sama Tuhan. Oke. Ya, kalau orang Ini sakit bebas, ini bebas ya nih. Ini kita logis nggak usah. aja, logis gitu loh dok, logis karena memang Yes, saya sakit saya ke dokter. logis, logis, Heeh. logis. Oke. Tapi logisnya di mana? Letakkan di tempat yang benar di otak. Logiskah kalau dokter bisa menyembuhkan penyakit? Enggak, dia hanya mediator doang kan ya. Perakakan. Amin. Makanya saya bilang kakak jangan tonjolin fatsnya. Oh enggak, justru Jangan saya menonjolkan tonjolin pilihan saya. manusianya. Oh No, enggak, oh no no no. Jadi tadi itu saya pilihan sebenarnya ini kakak jadi itu laris nih ceritanya. manusianya. Pilihan kakak itu manusianya. Makanya kakak berpikir nggak mungkin lagi dioperasi ulang karena udah pindah dokternya ya kan? Oh bukan. Ini udah salah persepsi dok, salah persepsi. Tadi memang di awal tuh pengantar aku itu udah jadi mengembang kemana-mana nih. Jadi memang aku tadi ceritanya dokter Joseph itu aku jadi kepikiran nih. Kalau ternyata tuh aku jadi bergantung sama manusia ternyata gitu loh. Oh Jadi aku tuh siap. menceritakan kronologisnya gitu loh dok. Ini kan Oke. jadi salah nih ya. Gitu loh. Padahal Oke, sebenarnya silakan. aku jadi mengembang aja bahwa tadi kan di awal tuh aku langsung kasih tahu aku pasca operasi. Tapi kan aku nggak cerita kan kronologis awalnya itu seperti apa sampai aku apa memutuskan apa semua dokter apa namanya metode apa itu kan semuanya nggak gampang mutusin itu gitu kan di rumah sakit mana terus jarak dari rumah apa terus biayanya apa itu kan panjang nggak semudah langsung oh ya ini terus apa nih dokter Tuhan nggak gitu juga kan panjang dok ceritanya gitu sih cuman tadi pas dokter Joseph cerita tuh aku langsung kepikiran iya ya apa jangan-jangan aku udah kayak ngandalin dia ya sampai aduh pindah ke sini gue ikutin dia ke Bali aduh gimana yang ini nggak mampu apa harus ke dia gitu jadi kepikiran ke situ karena memang pas aku udah tahu dia ke Bali terus aku ke BTKV lain dong gitu kan terus dia bilang bisa saya bisa operasi cuman alat kita nggak lengkap di sini kata dia gitu kalau menurut saya balik-balik lagi nih saya kepikiran oh ini etika dokter kayaknya deh lebih bagus ibu ditanganin sama dokter ini dokter dia yang pegang saya gitu ngomongnya jadi saya pun mikirnya nunggu dia Kalau dong dia, sekali sebulan ke Jakarta gitu saya jadinya oh, jadi pilihan gitu sih kakak dok apa? saya masih belum siap untuk ya sepanjang saya ada ngerasa kayak nyeri apa ini harus disayat lagi ya Tuhan sampai gitu saya apa harus dibelah lagi ya gitu kayaknya suami saya sih mikirnya dia nggak sanggup ya ngelihat saya semenderita itu gitu nahan kan itu jadi saya ke dokter yang kedua ini bilang kalau seberapa besar sayatannya dok kira-kira kalau hanya untuk menurunkan diafragma itu apakah kalau saya milih metode yang sama sampai Tunggu butuh dulu. sampai 4 Jadi, kamera gitu enggak itu sebentar, udah sebentar, sampai sedetail itu sebentar. gitu gimana gimana Itu tadi kakak bilang diafragma kirinya lebih tinggi ya? Mm-mm. Ya normal loh. Ini kakak lihat ini, paru Serius. yang sebelah kiri. Tapi udah berapa kali dok saya CT kontras, Ya CT denger, denger, toraks denger, itu denger, denger. Denger, denger. saya juga Ini, ngelihatnya itu lebih lebih tinggi. udah. Heeh, iya. Aku cuma nggak mau langsung ke situ, biar agak panjang ceritanya. Iya gimana dok? Kak, Aduh.
Manusia itu kalau udah terstigma di otaknya, susah lepasnya dan pasti akan Iya. menimbulkan rasanya. Kalau Mm-mm. terstigma dia dengan penyakit, rasanya pasti sakit. Hmm. Aku cuma mau bilang, bersihin dulu otak kakak dari penyakit-penyakit itu. Ada obatnya nggak dok? Ya ini obatnya, ngobrolin. Tapi yang diobrolin harus kuasa Tuhan. Pada waktu Tuhan menyembuhkan, dia cuma berfirman, kamu sembuh. Bagian kita apa? Cukup percaya aja. Tapi bukan percaya yang meminta bukti. Iman. Karena iman adalah bukti dari yang belum kita lihat. Ini beda. Iya iya iya, nangkep nangkep nangkep. Nangkep dong. Gitu. Jadi kalau orang yang percaya Tuhan tapi percaya juga kepada yang bukan kata Tuhan, maka itu namanya dia percaya. Tapi itu tidak menyembuhkan. Kalau yang menyembuhkan, dia percaya tanpa melihat bukti. Namanya iman. Iman itu adalah buktinya, walau belum melihat. Jadi kalau saya lagi sakit, saya nggak minum obat kak. Udah lama, udah 5 tahun kak. Sakit kepala kayak, sakit di leher lah, sakit nelan lah, sakit di dada lah, asam lambung naik lah, pinggangku sakit lah. Aku sakit semua kok, bisa. Batuk pun aku tak pernah minum obat. Ada. Apa Bisa nggak tahu banget. aku obat? Tahu lah. Ready semua obatku itu. Tapi aku belajar percaya walau belum melihat. Aku tetap percaya Tuhan sembuhkanku walau aku belum lihat kesembuhan. Maka apa yang kulakukan? Aku tetap mengakui Tuhan walaupun aku belum sembuh. Kau tetap Tuhan yang bisa menyembuhkanku. Hmm. Hmm? Iya 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 iya. Tapi kalau memang kita rasa sakit yang nggak sanggup dirasakan, ya jangan paksa juga. Itu namanya bodoh gitu loh. Pergi ke dokter lah, gue bilang. Ya, Tunggu tunggu. Berarti dokter Joseph bilang kalau hasil foto toraksnya itu salah ya gitu. kalau Apa namanya? benar, kok salah? Bukan, Di foto maksudnya toraks itu pasti diafragma kiri lebih tinggi lah. Ini apa yang sih dok kanan di namanya dok? sini. Hasil analisanya, hasil analisa toraksnya itu berarti salah dong ya? Kok salah? Kan diafragma kiri lebih tinggi kan? Iya. Dan menurut Udah, dokter itu nggak normal masalahnya. aku khawatir Mm-mm. dokternya bilang nggak normal karena kakak mengeluh sakit. Hmm. Tunggu tunggu. Berarti gini gini. Apakah memang di setiap foto toraks itu akan selalu digambarkan atau dianalisakan bahwa eh, apa namanya ada redaksi yang begini nggak dok? Diafragma kiri eh, tampak lebih tinggi. Kalau memang itu normal, harusnya tidak dianalisa begitu dong. Itu kalau kakak dokternya. Ih, gimana sih dokter ini? Lah kan ngapain Itu kan kakak bikin nggak itu kan bikin ngapa pasien gini gini was-was gini gini. dong. Siapa yang suruh kakak baca hasil ronsen torak? Yang suruh Kan ya, baca siapa? Hah? Kakak coba baca di kertasnya itu ya. Itu dibuat itu kepada yang terhormat. Nanti nama saya di situ, Dokter Joseph Sibarani. Nanti di bawah baru dia bilang terima kasih. Baru nama dokter radiologisnya.
Itu bukan ditujukan kepada pasien. Iya, tapi kenapa rekomendasi dokternya alasannya karena itu ya? Karena kakak mengeluh sesak nafas. Ih, gimana sih dok? Kan dia bilangnya kan awalnya Gini, perlengketan gini, kan? gini, 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 gini. Gimana gimana? Terus saya bilang dia Pada waktu bohong dong kalau kayak gitu. bukan bohong. Ya bisa aja dia bilang iya ya. Kali ini karena lebih tinggi nih ditulis ini. Asem dah. Ah, Enggak dong. Terus dia sampai kayak nyembah gitu loh dok. Bilang karena itu perlengketan. Perlengketan itu menyebabkan diafragmanya jadi tinggi yang sebelah kiri. Ibu ini kali ini saya mohon banget bu. Ini lihat, harus dioperasi. Dia ngomong gitu. gini. Ada kemungkinan lain. Jadi waktu kakak di ronsen, Mm-mm. udah ingat ini. Itu ada instruksi. Tarik napas Mm-mm. sedalam-dalamnya, lalu tahan. Ya. Itu posisinya diafragma itu akan turun itu. Set, tapi tetap yang kiri lebih tinggi nih. Mm-mm. Kakak yakin kalau kakak bisa tarik napas sedalam-dalamnya lalu tahan napas sebentar. Dok, bentar dok. Itu kalau foto torak, kalau CT kontras gimana ya dok? Sama, dia akan ngambil fotonya itu dalam kondisi bergerak terus ini. Nyut, Hmm. nyut. Udah. Lalu dia akan ambil sepersekian detik pada waktu kakak nyut. Ya. Tapi kan dia nggak bilang kapan kakak tarik napas dan tahan napas. Ada. Disuruh tarik napas. Harusnya ada. Ada, Ah, ada. tuh. Nah, tuh. Maka aku bilang, yakin gak kakak bahwa kakak benar-benar bisa nahan napas? Ya sejauh yang dia bilang tahan ya saya tahan apa saya. Sesuai dengan yang kakak bisa. Udah. Ya mudah-mudahan itu benar ya dok. Maksudnya mudah-mudahan itu saya sih karena analisanya si Gini, gini, hasil gini. foto CT-nya Kalau dan kalau gini, kalau di kesimpulan si kepala, dokter itu sih ya. iya paham Heeh. aku. Kalau di otak orang yang sudah terstigma bahwa dia sakit, Mm-mm. setengah mati kami dokter untuk meyakinkan itu baik-baik saja. Oke lah dok kalau begitu. Aku cuma bukan memotivasi karena aku juga nggak boleh memotivasi orang. Saya di sini hanya satu kerinduanku buat live kayak gini kak, supaya manusia itu benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi bukan ku bilang kakak nggak mau. Pada waktu manusia menyadari keberadaannya di dunia ini, itu hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Hanya karena kuasa Tuhan, maka manusia itu akan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan melihat hati kita, oh betapa rendah hatinya manusia yang kuciptakan ini. Diakuinya segala sesuatu itu aku bisa atur. Nah, Oke deh. dah semangat ya. Ya, makasih banyak loh Dokter Joseph. Baik, karena emang nanti kalau biar mau yakin lagi siapa tahu ada kakak fotokan kertas bacaan ronsennya itu. Iya Wes, serius dong. Iya ya benar-benar. itu ini Itu nomor soalnya udah WhatsApp. beberapa dokter juga ngomong gitu. Iya ya, oke Iya oke. udah Aku dengar nih, ini nomor screenshot. WhatsAppku. Lalu kakak Iya, fotokan WhatsApp. udah aku screenshot ya. Nanti aku Udah ya, aku fotoin hasil analisisnya ya dok ya. monggo, Bener ya. silakan, silakan, Balas loh ya. silakan. Iya, aku balas. Balas. Oke. Tuhan Terima memberkati ya. kasih. Makin diberkati. Amin. Aku izin live ya. Ya, siap, siap. Gimana caranya gitu? Udah aku turunin. Udah ya. Jadi aku ke Boloni dulu ya. Udah mau datang pasienku ya, oke? Dokter kalau jantung moderat severe emang harus dibaru udah. Nanti kita bahas ya. Sabar ya dok, mengenai napas dulu dok. Siap. Ya, ya, yes, yes, yes. Kesabaran itu dari Tuhan. Ya.
Oke, jadi gitulah ya. Pada waktu manusia merendahkan dirinya dan kemudian menganggap Tuhan, tidak ada lagi. Hanya Kau Tuhan yang layak. Kau yang layak disembah. Engkau yang layak ditinggikan. Engkaulah Allah kami yang hidup. Bahkan saya selalu berkata, aku jadi dokter pun bukan karena aku bisa, tapi karena kasih karunia Tuhan. Maka apa yang kupelajari semuanya itu aku cuma bisa bilang itu semua ciptaan Tuhan. Itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Aku hanya manusia. Nih, butiran debu di hadapan Tuhan. Layaklah kalau hidupku menjadi persembahan, ku persembahkan buat Tuhan aja. Saya berdoa untuk kita semua di sini. Penyakit apapun yang kita alami. Dokter boleh berkata, penyakitmu nggak bisa sembuh. Dokter boleh berkata, engkau harus minum obat seumur hidup. Bahkan dokter boleh berkata, umurmu nggak panjang lagi. Tapi saya mau berkata, di atas semuanya itu ada Tuhan yang menciptakan, yang memelihara kita, yang menjaga kita 24 jam. Tak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Itu sebabnya Tuhan yang menjaga kita sampai dengan malam ini. Tidak ada kuasa lain, tidak ada Tuhan lain yang menyatakan janjinya kepada kita seperti Dia. Maka kalau pikiran kita dengan sadar, ya juga ya, Tuhan gak mau paksa kita, Tuhan gak mau paksa-paksa manusia. Tapi kalau kita dengan sadar mempersembahkan hidup kita buat Tuhan, Tuhan pasti akan menunjukkan kuasanya. Tuhan pasti akan memberkati. Aku berdoa, semua kita yang sakit engkau disembuhkan. Apapun yang menjadi pergumulanmu, aku berdoa, kalau engkau melihat hanya kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber daripada pertolonganmu, engkau akan ditolong Tuhan. Wah, ini ada muncul akun baru namanya sama kayak Kak Naemi. Ya, saya berdoa supaya kamu sadar, ya, apapun yang kamu perbuat, biarlah kamu perbuat itu seperti untuk Tuhan, ya. Aku lihat tadi Naima, ini Naemi. Semoga engkau orang yang baik, ya, diberkati Tuhan hidupmu, ya. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kak Naima, aku berdoa buat kau juga. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau disembuhkan. Karena Tuhan sayang padamu, melebihi dari apapun juga. Tuhan berkati. Amin. Bye. Sampai jumpa besok ya. Bye.